Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Keluarga dengan dosen pengampu Ibu Hikrawati SPD MPD pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palopo, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gania dengan nomor induk mahasiswa 231220024 kelas B23. Baik, kita masuk ke materi tugas ini. Yang pertama yaitu definisi keluarga. Keluarga adalah perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan, atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga selalu berinteraksi satu dengan yang lainnya. Keluarga merupakan lingkungan pertama bagi anak yang memberikan sumbangan bagi perkembangan dan pertumbuhan mental maupun fisik anak dalam kehidupannya. Setelah kita mengetahui apa itu definisi keluarga, mari kita masuk ke definisi pendidikan keluarga. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989, menyatakan bahwa pendidikan keluarga merupakan bagian jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, dan juga keterampilan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pendidikan keluarga. Tujuan dari pendidikan keluarga yaitu memelihara dan melindungi anak sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Selain itu, membantu anggota keluarga mengembangkan keterampilan sosial, emosional, kognitif, dan moral, serta mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Selanjutnya saya akan menjabarkan fungsi pendidikan keluarga. Ada 8 fungsi pendidikan keluarga. Yang pertama, fungsi edukatif. Fungsi edukatif adalah yang mengarahkan keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi anak-anak agar dapat menjadi manusia yang sehat, tangguh, maju, dan mandiri sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin tinggi. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Fungsi sosialisasi anak adalah keluarga memiliki tugas untuk mengantarkan dan membimbing anak agar dapat beradaptasi dengan kehidupan sosial sehingga kehadirannya akan diterima oleh masyarakat luas. Yang ketiga, fungsi proteksi. Fungsi proteksi atau perlindungan adalah keluarga berfungsi sebagai wahana atau tempat memperoleh rasa nyaman, damai, dan tentram seluruh anggota keluarganya. Fungsi keempat yaitu fungsi afeksi atau perasaan. Keluarga sebagai wahana untuk menumbuhkan dan membina rasa cinta dan kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan masyarakat serta lingkungannya. Fungsi kelima yaitu fungsi religius. Keluarga sebagai wahana pembangunan insan-insan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral, berakhlak, dan berbudi luhur sesuai dengan ajaran agamanya. Dan fungsi keenam yaitu fungsi ekonomi. Keluarga adalah wahana pemenuhan kebutuhan ekonomi fisik dan material yang sekaligus mendidik keluarga untuk hidup efisien, ekonomis, dan rasional. Fungsi pendidikan keluarga yang ketujuh yaitu fungsi rekreasi. Keluarga harus menjadi lingkungan yang nyaman, menyenangkan, cerah ceria, hangat, dan penuh semangat. Dan fungsi yang terakhir adalah fungsi biologis. Keluarga sebagai wahana menyalurkan kebutuhan reproduksi sehat bagi semua anggota keluarganya. Lanjut ke ruang lingkup pendidikan keluarga. Sejak anak dalam kandungan, orang tua bertanggung jawab penuh atas keselamatan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua terhadap perkembangan dan pendidikan anaknya tampaknya lebih berpangkal pada tanggung jawab instingtif dan moral. Proses pendidikan dalam keluarga akan bertambah ringan apabila anak sudah mampu berdiri sendiri, karena pada hakikatnya orang tua harus melepaskan anaknya supaya mampu berdiri dan tidak lagi tergantung kepada orang tuanya. Jadi, betapa pentingnya pendidikan keluarga bagi anak-anak yang sedang berkembang sebagai wahana pengembangan sumber daya manusia dari sudut pandang orientasi nilai dan perkembangan daya nalar anak. Kemudian tipe-tipe keluarga. Ada 10 tipe keluarga. Yang pertama adalah tradisional nuklir atau keluarga inti.
Yang kedua adalah extended family, yaitu keluarga inti ditambah dengan sanak saudara. Yang ketiga, reconstitute nuklir, di mana adanya pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali baik suami ataupun istri. Yang keempat yaitu middle age atau aging couple, ya, di mana suami sebagai pencari uang sementara istri tetap di rumah. Yang kelima adalah diadic nuclearism, yaitu suami istri yang sudah berumur dan tidak mempunyai anak. Yang keenam, single parent atau orang tua tunggal. Yang ketujuh adalah dual career, di mana suami istri berkarir dan tidak mempunyai anak. Yang kedelapan adalah single adult, yaitu orang dewasa yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah. Yang kesembilan adalah three generation, yaitu 3 generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah. Dan yang terakhir adalah institusional, yaitu anak-anak atau orang-orang dewasa yang tinggal di panti asuhan. Next, struktur keluarga menurut Friedman. Ada 4 struktur keluarga menurut Friedman. Yang pertama yaitu struktur peran keluarga. Struktur peran keluarga menggambarkan peran masing-masing anggota keluarga baik dalam keluarga sendiri maupun dalam lingkungan bermasyarakat. Yang kedua yaitu nilai dan norma keluarga. Nilai dan norma keluarga menggambarkan nilai dan norma yang dipelajari dan diyakini dalam suatu keluarga. Dan yang ketiga, pola komunikasi keluarga. Pola komunikasi keluarga menggambarkan bagaimana cara dan pola komunikasi antara anggota keluarga. Yang terakhir yaitu struktur kekuatan keluarga. Struktur kekuatan keluarga menggambarkan kemampuan anggota keluarga untuk mengendalikan atau mempengaruhi orang lain dalam perubahan perilaku ke arah yang positif. Peran pendidikan keluarga dalam pembentukan karakter. Pendidikan keluarga berperan penting dalam membentuk karakter seseorang melalui pembelajaran nilai-nilai, pembentukan sikap, dan pengembangan kemampuan berinteraksi dengan lingkungannya. Kita masuk ke materi keluarga sejahtera. Definisi keluarga sejahtera dilihat dari ketersediaan kebutuhan dasar. Keluarga sejahtera adalah keluarga yang memiliki akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan juga pendidikan. Dilihat dari keberfungsian emosional, keluarga sejahtera juga berkaitan dengan kedekatan emosional, saling mendukung, serta memiliki komunikasi yang baik antara anggota keluarga. Dan dilihat dari harmoni dan keseimbangan, di dalam keluarga sejahtera terdapat keseimbangan antara pekerjaan, waktu bersama keluarga, dan kegiatan individu. Konsep kebahagiaan dalam keluarga. Yang pertama yaitu cinta dan kasih sayang. Salah satu kunci kebahagiaan dalam keluarga adalah cinta dan kasih sayang antara anggota keluarga. Yang kedua yaitu kualitas interaksi. Keluarga yang bahagia memiliki interaksi yang berkualitas seperti melakukan kegiatan bersama, saling mendukung, dan saling terbuka. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan dan penerimaan. Memiliki kepercayaan dan menerima orang lain sebagaimana adanya adalah hal penting dalam membangun kebahagiaan keluarga. Faktor-faktor penentu keluarga sejahtera. Yang pertama yaitu stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan menjadi faktor penting dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Yang kedua yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang baik antara anggota keluarga membantu dalam membangun keluarga sejahtera. Yang ketiga yaitu kegiatan keluarga yang bermakna. Partisipasi dalam kegiatan keluarga yang bermakna membantu dalam menciptakan rasa kebersamaan dan kedekatan. Kita lanjut ke peran individu dalam membangun keluarga sejahtera. Yang pertama yaitu ruang untuk berkembang. Setiap individu dalam keluarga perlu diberikan kesempatan untuk berkembang dalam bidang minat dan bakatnya. Yang kedua yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap kebersihan, kesehatan, dan pendidikan diri sendiri dan anggota keluarga lainnya merupakan hal penting dalam membangun keluarga sejahtera. Yang ketiga yaitu emansipasi dan kesetaraan. Penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang adil dan setara, di mana setiap anggota keluarga memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.
Next, strategi dan praktek untuk mencapai keluarga sejahtera. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan. Membuat anggaran keluarga, menabung dan berinvestasi untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Yang kedua yaitu komunikasi yang terbuka. Membangun komunikasi yang terbuka dan efektif dalam mengatasi masalah dan merencanakan kegiatan keluarga. Yang ketiga adalah pendidikan dan pengembangan diri. Mendorong anggota keluarga untuk terus belajar, mengembangkan keterampilan, dan mengejar pendidikan yang bermanfaat. Masuk ke tantangan dalam mencapai keluarga sejahtera. Yang pertama yaitu tekanan sosial. Tekanan dari lingkungan sosial dan ekonomi dapat menjadi tantangan dalam mencapai keluarga yang sejahtera. Yang kedua yaitu keseimbangan pekerjaan dan kehidupan. Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat menjadi tantangan dalam mencapai keluarga sejahtera. Yang ketiga yaitu konflik dan perbedaan. Menyikapi dan mengatasi konflik serta perbedaan pendapat baik di dalam keluarga maupun dengan orang lain menjadi tantangan penting dalam membangun keluarga yang sejahtera. Pentingnya keluarga sejahtera bagi masyarakat. Yang pertama yaitu keberlanjutan masyarakat. Keluarga sejahtera merupakan fondasi keberlanjutan masyarakat yang berfungsi sebagai fondasi yang kuat. Peningkatan kualitas hidup. Melalui keluarga sejahtera, kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan meningkat. Yang ketiga, solidaritas dan dukungan sosial. Keluarga sejahtera dapat menciptakan lingkungan yang penuh kasih, saling tolong-menolong, dan mendukung antara anggota keluarga serta masyarakat sekitarnya. Kita masuk ke materi manajemen sumber daya keluarga. Manajemen sumber daya keluarga adalah langkah penting untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dengan memahami konsep dasar, pengertian, faktor yang mempengaruhi sistem, serta tips dan triknya, kita dapat menciptakan keluarga yang bahagia, sehat, serta stabil secara finansial. Apa pengertian manajemen sumber daya keluarga? Yang pertama itu penting bagi kesejahteraan keluarga. Pengelolaan sumber daya keluarga melibatkan pengelolaan finansial, waktu dan tenaga keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan keberlanjutan. Yang kedua yaitu perencanaan dan pengambilan keputusan. Manajemen sumber daya keluarga melibatkan kemampuan untuk merencanakan dan mengambil keputusan yang bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi keluarga. Dengan mengelola sumber daya secara efektif, keluarga dapat memaksimalkan potensi individu dan keluarga secara keseluruhan. Next, sistem manajemen sumber daya keluarga. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan. Langkah pertama dalam sistem manajemen sumber daya keluarga adalah mengidentifikasikan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh keluarga. Yang kedua, perencanaan keuangan. Merencanakan anggaran keluarga, mengelola tagihan, dan mencari cara untuk menghemat dan menginvestasikan uang secara bijaksana. Yang ketiga yaitu penjadwalan waktu. Mengatur jadwal keluarga yang efisien, mengoptimalkan waktu luang, dan meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah komunikasi keluarga. Membangun komunikasi yang baik dalam keluarga, termasuk berbagi informasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan bersama. Lanjut kita ke pentingnya manajemen sumber daya keluarga. Yang pertama yaitu kualitas hidup yang lebih baik. Dengan melakukan manajemen sumber daya keluarga dengan baik, keluarga dapat menikmati kualitas hidup yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu stabilitas finansial. Manajemen sumber daya keluarga yang efektif membantu dalam mencapai stabilitas finansial dan menghindari masalah keuangan yang tidak perlu. Dan yang ketiga yaitu kesempatan kebahagiaan keluarga. Memahami bagaimana mengelola sumber daya keluarga memungkinkan keluarga untuk memiliki waktu berkualitas bersama dan menikmati momen kebahagiaan bersama. Kita lanjut ke aktivitas manajemen sumber daya keluarga. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran dengan cara menganalisis pengeluaran keluarga dan merencanakan pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua yaitu pengaturan jadwal.
pengaturan jadwal dengan cara mengelola waktu keluarga dengan bijaksana untuk mencakup kegiatan dan tanggung jawab semua anggota keluarga. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan persediaan. Mengelola persediaan makanan dan barang rumah tangga serta memastikan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Dan keempat yaitu komunikasi yang efektif. Dengan membangun komunikasi yang sehat dan saling mendukung antara anggota keluarga. Selanjutnya kita masuk ke tips mengelola sumber daya keluarga. Yang pertama yaitu rencanakan dan komunikasikan. Buat rencana dan komunikasi tujuan dan kebutuhan keluarga kepada semua anggota keluarga. Yang kedua yaitu prioritas dan buat pengorbanan. Tetapkan prioritas dalam pengeluaran dan bersedia melakukan pengorbanan demi kepentingan keluarga yang lebih besar. Yang ketiga yaitu belajar dari pengalaman. Refleksikan dan pelajari dari pengalaman keuangan dan manajemen sumber daya keluarga pada masa lalu. Yang terakhir yaitu mintalah bantuan jika diperlukan. Jangan ragu untuk meminta bantuan dan nasihat dari ahli keuangan atau konselor keuangan jika Anda memerlukannya. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat terutama untuk diri saya dan harap dimaklumi apabila ada kesalahan dalam presentasi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.